usah kita bahas. Tapi saya pikir Pak Jokowi ini punya energi dari mana? Kita aja yang masih muda ngikutin perjalanan jamu juga kuat, puasa kuat. Oh, puasa kuat loh Pak Jokowi. Lu ikut Pak Jokowi nyusahin kita loh. Jangan dikira seneng Pak Jokowi. Makan pisangnya cukup. Nah kita kalau nggak makan nasi perut kita. Jadi salah kalau orang mau ikut Pak Jokowi itu enggak loh. iya. Di mana besar? 10 besar ada Muldoko, ada tapi nomor 1 kalau nggak salah Prabowo. Jadi kalau orang bilang Pak Jokowi yang mengkondisikan putusan MK 90 itu vital aja. Bukan beda, hampir tidak mungkin. MK itu orang yang independen, ada 9 hakim agung dan kolektif kolegial. Keputusan satu orang nggak bisa. Jadi kalau dibilang Paman Usman tuh Nggak ada pengaruh. Hakim agung. kan sampai sekarang, bahkan setelah dia tidak jadi presiden lagi, tidak duduk di istana gitu. Nah, kenapa kan itu kan? Dan reaksi dia sama aja. Ya gini, Enggak, karena Pak Jokowi tidak pernah menganggap orang-orang yang mempersoalkan Pak Jokowi. Bukan, tidak menganggap sama sekali. Seiring dengan semakin banyaknya, sebenarnya banyak juga enggak lah, hanya komunitas tertentu tadi yang dirugikan tadi. Dan kalau kita tunjuk orangnya itu aja kita udah tahu lah. Kelompok yang anti Jokowi itu atau benci Jokowi kelompok mana sih, itu di media bisa dipetakan dengan mudah. Tapi seiring itu orang benci tadi, mari kita lihat orang yang datang ke Pak Jokowi yang kemudian dianggap disetting. Bagaimana mungkin kalau pejabat-pejabat internasional, duta besar dan sebagainya disetting untuk ketemu Jokowi? Kan nggak masuk akal. Ada yang bilang yang datang ke rumah Pak Jokowi itu kan ribuan. Tiap hari. ya Pak. Kita presiden punya 7 loh mantan. Ada nggak 6 presiden yang lainnya? Yang hidup nggak 3 ya? Sorry. Ya. Yang hidup 3. Ada Bu Mega, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi. Itu orang presiden semua. Yang tiap hari dikunjungi sih yang mana? Lu Pak Jokowi di Solo bayar. Iya. Effort banget tuh. Hah? Orang NTT, orang sampean sama orang tempat sampean tuh. Ngapain NTT jauh-jauh ke Solo juga kalau dipikir. Tiket pesawatnya mahal. Oke, naik kapal deh. Emang nggak pakai duit? 3 hari. Hah? Masakan 3 hari baru nyampe. 4 hari dengan perjalanan dari Surabaya ke Solo. Kalaupun nggak ada duit nggak pakai pesawat. Ada yang naik seperti kapal laut. orang NTT. Iya. Gila kan itu? Dari Papua. Nah, dari Papua, dari Aceh, dari Malaysia. Terus siap gimana biayanya? Kan masing-masing kan. Settingnya gimana? Settingnya gimana? Oke, kalau minggu pertama atau sebulan pertama oke lah disetting lah. Sampai sekarang. Lu sekarang mulai dari pensiun sampai hari ini. Kan gila menurut saya. Ya, gila siapa ini? Tapi nyatanya seperti itu. Dan sekarang banyak anak milenial, anak Gen Z. Banyak. Anak-anak muda datang. Ya, sebenarnya Pak Jokowi ini pakai dukun atau apa sih? Nah, pakai dukun atau dia dukun? Kalau saya bilang, kenapa saya ngomong di depan Pak Jokowi? Ini dukunnya kalah nih saya. Tonton antriannya dia. Iya. Karena antriannya. Saya kemarin kan sempat ke sana pas ada bocor halus. Kita ronde berikutnya setelah bocor halus itu sebelum kita masuk aja kita di stop dulu. Karena masih ada satu barisan panjang yang dari sejak pagi itu menunggu antrian hanya untuk berfoto. Lah ya. Apa coba? Kan di sana ada 2 kelompok. Pertama ada yang datang untuk memang janjian ngobrol, ketemu apapun lah mereka ngobrol di dalam mereka tahu. Audiensi. Yang kedua itu orang yang datang langsung hanya untuk foto. Lah iya. Ya itu sebagian besar. Banyak banget. Sebagian besar, ribuan itu. Iya. Tiap hari lagi. Gila. Dan itu saya pernah nanya. Ada orang datang ke saya dengan bangga, saya mau ketemu Pak Jokowi. Ngapain? Lo ketemu itu ngapain? Lo intelektual lo, bukan rakyat biasa lo. Nggak mungkin dia bisa naik pesawat rakyat biasa tidur di hotel kan. Jadi perasaan lu apa? Saya tanya gitu. Seneng. Lu gimana kalau zaman ini seneng? Emang seneng kan mahal? Bukan. Coba pakai rasio sih bilang gitu. Otak lu pakai deh. Lu ngapain ke Solo? Jauh-jauh ke Solo itu ngapain? Ya saya seneng pengen ketemu. Saya pengen foto. Terus nggak bisa diperdebatkan. Lo kalau saya pengen, saya seneng mau apa?
Susah. Gak bisa dibantah dengan Kenapa nggak bisa? nasional ya. Lu saya tanya, Iya. lu ngapain? Jauh-jauh. Itu dari Sumatera nggak salah itu. Cerita datang mampir dengan bangganya, dengan bangga lagi ceritanya. Saya ketemu foto antri 2 jam, lu antri 2 jam kok bangga lu cuma foto. Logika kan, lu kamu kan intelektual, orang bodoh. Selalu ngapain kesana, saya gituin. Ya seneng. Kalau seneng gimana? Dan yang tadi itu melihat kemarin kan ada istilah tembok ratapan, ya kan. Lalu saya lihat anak-anak muda. Saya sempat ngobrol juga dengan beberapa pengunjung itu, termasuk dengan yang pedagang di sana. Apa sih kalian datang sini ngapain? Saya ngapain? Cari apa? Ya mungkin mereka suka kali. Saya seneng zamannya. Nah, saya seneng. Saya pengen. Nah, Dan gimana? lihat anak-anak muda itu, akhirnya saya pikir, wah ini bukan tembok ratapan lagi, ini tembok harapan. Karena yang datang generasi muda semua kan. Nah itulah kenapa pada tanggal 1 Mei waktu kita bukan audiensi ketemu Pak Jokowi di Jakarta ya, muncullah kunjungan balasan sebenarnya kepada rakyat. Karena Pak Jokowi udah siapkan, kita semua ngobrol. Kemudian karena kunjungan ini banyak pihak memanfaatkan kehadiran itu. Betul. Awalnya relawan Lampung daftar, Lampung duluan, oke. NTT Jawa Barat kalau nggak salah itu 3 waktu itu ya. Kemudian tiba-tiba muncul PSI, ya mosok nggak di sekalian, Ya, gitu. betul. Mau bagi Pak Jokowi kalau saya melihat ya, mau PSI atau partai siapapun yang undang dia akan hadir. Tapi kebetulan yang menanggapi ini kan PSI. Ya, Iya kan? Betul, betul. Dan kedekatan dengan Pak Jokowi dan PSI ya. Ada anaknya. Anaknya ada di situ, ketua umumnya anaknya. Ketua umumnya. Wajar. Oh, anaknya apapun Pak SBY walaupun partai sendiri, ketua umum juga anaknya kan. Kan gitu kira-kira ya. Kalau Bu Mega kan dirinya sendiri ketua umum, wajar. Siapa lagi? Ya wajar lah kalau Pak Jokowi kemudian mendukung full PSI. Apakah ideologis atau tidak, nggak tahu kita, walau alam. Tapi apapun ketua umum PSI itu anaknya Pak Jokowi. Dan itu kemudian muncul tuduhan dinasti-dinasti politik itu. Ya, lah aja ketua umum Demokrat dinasti bukan SBY. Kalau kita ngomong soal dinasti, Iya. karena tadi untuk memilih pemimpin perlu bobot bibit. Orang selalu di Indonesia itu bibit menjadi penting. Saya kira suku manapun. Bahkan ada yang ini keturunan Rasul, ini keturunan Wali, ini keturunan Raja Majapahit, masih kait-kaitkan. Ini kan dalam rangka meningkatkan citra diri bibit tadi. Kira-kira gitu lah. Nah, kemudian bupati itu kalau nggak istri anaknya. Banyak itu daerah, coba cek aja. Berapa gubernur, berapa bupati yang kalau nggak istrinya anaknya atau keponakan atau adik. Coba. Tapi Pak Jokowi kan mereka bilang ya kebanyakan. Nah yang anak menantu asli mumpung lah katanya. Padahal Pak Jokowi nggak setting. Yang setting siapa? Nggak ada waktu Pak Jokowi setting kayak gitu. Wong zaman Gibran mau jadi wakil presiden Pak Jokowi nolak. Nolak. Saya pernah bertanya, teman-teman bukan dari saya. Gibran gimana Pak sebenarnya? Pak Jokowi menjawabnya, ya terserah Gibran. Itu waktu itu MK belum. Satu. Yang kedua, sudahlah. Jangan sampai dia jadi calon wakilnya Prabowo, malah elektabilitasnya Pak Prabowo turun. Itu Pak Jokowi. Pak Jokowi yang bilang. Iya. Artinya tidak ada pemikiran setting jadi apa nggak ada. Gibran pernah ketemu kita. Gibran itu malah ngomong dengan makan siang nih sama seluruh relawan ya. Banyak orang bukannya. Banyak orang yang hadir waktu itu. Hanya 15 menit Gibran datang. Pertama dia hanya ingin menyampaikan bahwa jangan memikirkan saya. Lu itu gimana? Apa maksudnya saya nggak ngerti. Jangan mikirin saya katanya. Kata Mas Gibran. Itu belum MK belum turun. Artinya nggak usah lah membuat isu-isu mendukung saya lah, inilah haram konstitusi lah. belum diurani mau mikirin saya. Tapi yang jelas saya bukan jurkamnya Mas Ganjar.
Itu aja. Itu waktu itu isu Jurkam Ganjar itu jauh 2003 itu. Ya 2023. 2023. Saya masih ada perasaan musyawarah rakyat waktu itu. Saya kan bikin musrah untuk menjaring calon-calon presiden, nama-nama presiden. Dan ternyata di hampir daerah Prabowo yang paling kuat. Prabowo. Padahal musrah yang diselenggarakan belum Jokowi loh. Prabowo. Kenapa itu? Nggak tahu. Kita nggak bisa rekayasa. Takdir lagi. Takdir. Apa karena Pak Prabowo belakangan sering bareng Pak Jokowi? Ganjar juga sama. Di Jawa Tengah itu Ganjar sama Prabowo tipis. Menang Ganjar sih. Tapi bedanya nggak terlalu banyak, sampai 10% nggak nyampe. Karena musyawarah rakyat yang kita bikin, ada 10 relawan atau 12 relawan bergabung menyelenggarakan musyawarah rakyat itu kuliah Indonesia. Seluruh Indonesia kita buat. Per provinsi. Dan kita undang ormas-ormas baik pendukung Jokowi terutama maupun ormas umum kita undang. Dan siapapun yang ada boleh pilih. Voting. Mengajukan maksudnya. Siapa calon presiden yang saya senangi. Ya. Termasuk nilai dirinya boleh. Boleh. Di Jawa Barat Sandiaga Uno nomor 1. Sandiaga Uno. Tahu kan? Baru nomor 2 Prabowo. Nomor 3 dan seterusnya. Artinya apa? Ya itu jajak pendapat sebenarnya musyawarah rakyat seluruh Indonesia, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya ke bagian Sulawesi. Nama Gibran nggak ada waktu itu jadi di Wapres. Ada. Presiden kan? Oh presiden. Musyawarah Nama Gibran nggak ada sama sekali. Ada. Tapi tidak 3 besar, bukan 3 besar. Ada. Tadi kan banyak calon, ada Kofifah, ada Ridwan Kamil, ada masuk. Tapi untuk 3 besar nggak 3 besar itu. Pak Prabowo, Ganjar. Satu siapa? Anies enggak? Anies enggak ada. Ada nih. Ada namanya. Tapi yang 3 besar. Lupa sih Anies. Kalau nasional enggak. Untuk daerah tertentu ada gini. Jawa Barat kan beda, Jawa Timur beda, Jawa Tengah beda, Palembang beda gitu 3 besar ya. Nah, untuk nasionalnya ada kayaknya. Ada Ganjar, ada Andika. Andika waktu itu yang Erick Thohir, Muldoko, itu lumayan masuk tataran 5-6 besar lah, 10 besar enggak. Ada Muldoko, ada tapi nomor 1 kalau nggak salah Prabowo. Jadi kalau orang bilang Pak Jokowi yang mengkondisikan putusan MK 90 itu fitnah lagi. Bukan fitnah, hampir tidak mungkin. MK itu orang yang independen, ada 9 hakim agung. Dan kolektif, kolegial. Keputusan satu orang nggak bisa. Jadi kalau dibilang Paman Usman tuh nggak ada pengaruh. Hakim agung itu orang yang independen, orang yang punya integritas yang teruji lah, siapapun, dan bukan satu gig. Karena hakim agung, hakim konstitusi itu 3 unsur Mahkamah Agung, 3 unsur DPR, 3 unsur pemerintah, presiden. Usman ini walaupun dia om, karena dia itu kan orang baru di keluarga Jokowi ya. Dan kemudian bagaimana seorang hakim konstitusi bisa mempengaruhi yang lain? Memang bisa. Karena keputusan itu kolektif kolegial. Masing-masing kalaupun memiliki pendapat berbeda, dia harus menulis perbedaan di mana. Dissenting opinion. Iya kan, dissenting opinion kan harus ditulis. Itu boleh. Artinya bebas. Setiap hakim memiliki kebebasan berpendapat. Dan MK 90 kan tidak merubah peraturan. Tetap 40 usia. Kecuali tambahannya kan gitu kan. Yang sedang atau pernah menjabat kepala daerah. Hanya itu aja kan. Tapi kalau sampean orang-orang biasa daftar bukan atau menteri sekali usia 30 kan nggak bisa. Oh saya menteri nih, umur saya 39 tahun. Jadi presiden di zaman itu bukan cuma Mas Gibran kan yang bukan. Banyak. Ada Emil Dardak, kan, siapa lagi di Emil Dardak kan ditolak kok. Jadi norma hukum ini kan aturan berlaku untuk siapapun. Kecuali hanya berlaku khusus pemilu 2024 ya. Itu betul. Ini berlaku untuk sepanjang masa sampai ada keputusan lagi yang akan mengubah itu. Iya. Gimana? Mungkin berlaku 50 tahun. Iya.
Dan beruntung generasi-generasi setelah ini. Iya. Karena hambatan usia yang selama ini dikunci di 40 tanpa ada catatan itu. Ya, untuk umum yang tidak pernah jadi, yang misalnya saya anggota DPR umur Ya. kan nggak boleh. Kecuali pernah menjabat kepala daerah. Kepala daerah. Ya kan beda kan? Pemahamannya beda. Dan kemudian kalimat tambahan itu langsung diarahkan ke Gibran gitu. Seolah-olah cacat konstitusi. Ya orang berpendapat boleh saja. Ya. Inilah bukti demokrasinya Indonesia. Tidak pernah orang dilarang menentang ataupun menanggapi keputusan lembaga tertinggi kita, lembaga hukum tertinggi kita, itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Emang terus dilarang ditangkap kan enggak? Iya. Iya kan? Artinya boleh saja ngomentari, sah-sah saja. Mengatakan keputusan MK itu cacat konstitusi, kayak nggak ada, silakan aja. Apapun yang Anda ucapkan, apapun yang Anda pikirkan, nggak akan mempengaruhi dan berpengaruh terhadap putusan itu kan gitu. Yang penting kan itu. Sama dengan Anda menuduh Jokowi palsu ijazahnya. Katakanlah benar. Jokowi presiden kan? Terus dibikin narasi nanti utangnya dibayar pribadi. Gimana ceritanya? Tapi masyarakat kita kok percaya? Ya karena ketidakpahaman. Percaya. Wajar. Loh, jangankan itu. Orang koin ditukar dengan harga 1 miliar berdasarkan keputusan presiden. Percaya kok orang? Padahal itu nipu. Oh, bayar iuran dulu 150.000 untuk verifikasi. Sudah bayar sekian ratus ribu, bayar lagi nunggu kepres keputusan presiden. Ada yang begitu. Orang pasti percaya. Bayar 5 juta, 3 juta, 2 juta. Iya. Itu. Dicaloin namanya. Tipu. Itu aja percaya. Apalagi soal konstitusi yang kita kebanyakan masyarakat tidak paham. Ya, orang-orang itu kayak memanfaatkan celah ketidaktahuan itu. Iya. Nah, yang jadi bingung Om, ini kan beliau udah nggak jadi presiden, ya kan? Tapi masih aja narasi kebencian itu Terus berkobar. Iya, seperti oposisi terhadap pemerintah. Ini karena begini, terutama mohon maaf ya, podcast ya. Podcast itu yang paling menarik perhatian customer ataupun apa ya, viewers, netizen itu apa ya? Itu bicara Jokowi. Artinya nama Jokowi itu masih marketable. Pro maupun kontra ya. Ya kelompok-kelompok yang kontra ini memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan subscriber, untuk kepentingan viewer. Akhirnya datanglah iklan. Kan uang kan dapat dari situ kan. AdSense. Ya dah. Kemudian datang juga revenue. Artinya ada nilai ekonomi. Karena kan pembahasannya di TV, di mana-mana. Kenapa kalau kita bicara kontra terhadap Jokowi atau jelek Jokowi menarik? Karena ada penggemar. Karena bagaimanapun Pak Jokowi itu digemari hanya terakhir itu sekitar 80% yang masih senang dengan Pak Jokowi. Berarti ada potensi masa 20%. 20% dari penduduk Indonesia itu hampir 50 juta loh. Ya, artinya 50 juta lebih. Hampir 60 juta. Pasar gak nih? Nah ini secara bisnis menguntungkan. Jadi pro kontra ijazah kayak apalah itu menguntungkan penyelenggara podcast dan melahirkan youtuber baru. Banyak sekali youtuber baru. Karena bahkan Refli jadi youtuber. Siapa? Refli Harun, Ron Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Iya, jadi punya YouTube sendiri. Iya. Karena ada pasar. Dengan menjelekkan Jokowi itu modal. Kenapa orang lebih cenderung menjelekkan Jokowi? Karena Jokowi presiden kan. Menantang presiden lebih hebat. Kayak, wah saya tantang presiden ini. Kan nggak mungkin presiden mau nanggapi. Mereka juga tahu. Iya kan? Wah saya mahasiswa nih. Saya tantang presiden hebat. Bukan presiden nggak mau, nggak dianggap. Tapi kan presiden hebat. Melontar keberanian, berani nantang presiden kan. Iya nggak? Nah ini. Itu masalahnya. Jadi banyak faktor psikologis, banyak faktor-faktor uang lah, ujung-ujungnya duit. Pro kontra ujung-ujungnya duit.
Wah, naik subscriber lumayan. Nah, bagi orang yang nggak tahu, kalau kita sudahlah tuh. Panjat sosial. Panjat sosial. Om, ada pertanyaan yang selalu disampaikan orang, mungkin lebih ke entah kagum, heran, bingung atau apa gitu. Soal apa? Energi Pak Jokowi itu loh. Nah, itu yang saya juga bingung dari dulu itu. Pak Jokowi itu semama menjabat itu nggak sakit. Dia sakit baru setelah nggak menjabat. Kulit itu sakitnya kulit lagi. Lucu. Karena waktu jadi presiden kan kegiatannya padat banget. Nggak pernah. Tapi nggak sakit. Nggak sakit. Begitu turun malah sakit. Nggak sakit. Yang saya heran itu. Lalu kemudian ini karena stres orang bilang. Nganggapnya Iya kan post power syndrome lah apa gitu. Padahal sakit kulit biasa, itu sakit kulit juga biasa. Jadi bukan sakit fisik yang lain, ini kulit aja sebenarnya. Lainnya normal. Iya. Saya sudah sakit-sakitan ya nggak usah presiden. Yang kaki sudah jalan lah, yang ini biasa lah, itu biasa. Untuk usia di atas 60 Iya. udah terjadi hal seperti Dari itu. mana energi dia itu? Nah, yang saya bingung itu memang Pak Jokowi energinya luar biasa. Dan dia pensiun masih muda. Untuk ukuran politis. Iya. Sorry, saya saat ini. potong dikit. Ke Lampung itu kemarin, itu kan dari bandara ke Mesuji itu 3 jam. Dia itu di Mesuji itu cuma 15 sampai 20 menit. Balik lagi ke Tulang Bawang itu 2 jam. Di situ pun cuma ya sama 20-30 menit. Terus kembali ke Lampung itu 1 jam. Itu sehari dia di kendaraan itu ya 3, 5, 6, hampir 10-an jam. Kayak apa dia? Nggak capek. Iya. Ya pikiran jamu. Minum jamu. Jahe, kunyit. Nggak dukun ya, nggak dukun. Ya, Karena makanya. ada mantan paranormal yang sempat beri kesaksian di podcast mana itu sebenarnya nggak penting juga untuk kita bahas, tapi saya pikir Pak Jokowi ini punya energi dari mana? Kita aja yang masih muda ngikutin perjalanan Jamu. dia. Jamu jiwa kuat. Puasa kuat. Oh, Puasa kuat loh, Pak Jokowi. Lu ikut Pak Jokowi nyusahin kita loh. Jangan dikira seneng kalau Pak Jokowi. Makan pisangnya cukup. Nah, kita kalau nggak makan nasi perut kita. Jadi salah kalau orang mau ikut Pak Jokowi itu enggak loh. iya. Makan sembarangan dia. Makan sembarangan. Bener. Makan pisang pun jadi. Nggak makan. Selain dia makan, dia pisang doang. Silakan nggak? Malu kita mau nambah presiden makan pisang doang. Terus kalau makan nasi pun dulu kaki 5 pun jadi. Dia makan nggak di bawah perut, makan perut. Bener. Abu Rizal Bakri aja udah ketakutan di bawah kaki 5. Oh pernah lo Abu Rizal Bakri dibawa ke Solo tuh toko bakmi terkenal banget tapi emperan. Ngeri. Ini kalau langsung gimana? Kalau soal makan nyusahinnya kayak kita. Makan di batanya nggak ada aturan. Wah harus ini makannya. Wah nggak ada. Bener. Kalau nggak makan, semua nggak makan, dia kan makan pisang, cukup. Tapi energi kuat kan jamu. Minum apa pon itu. Tiap hari minum. Nah ini yang luar biasa. Nggak usah jalan-jalan lah, Om. Kayak tadi kita bicara tentang orang yang datang. Nah, saya ngeliat aja udah capek. Itu kan Datang cuma foto Dido aja patung. itu kan dari pagi loh. Iya. Sampai makan siang. Loh, udah pulang. Rehat dulu. Oh. Beliau rehat makan mungkin Itu lebih istirahat. capek daripada pidato. Sore datang lagi. Iya. Untuk melayani orang-orang. Kadang-kadang lebih capek loh. Kadang-kadang saya pikir ini yang nggak sehat Pak Jokowi atau mereka. Dijadwalin loh dari pagi sampai makan siang. Beliau pamit makan siang kan. Iya. Terus orang-orang itu mungkin ada yang kembali ke hotel, ada yang udahlah ngopi aja di situ. Karena ada Warung-warung. pedagang kecil depan situ. Lalu nanti sekitar jam 4 atau apa gitu keluar lagi beliau. Buka lagi gerbang. Kita juga heran kok bisa seperti ini. Nah itu dia. Dulu di awal-awal itu harus daftar. Orang yang pengen menghadap. Sekarang kan enggak. Nggak pakai pendaftaran. Kayaknya sih nggak pakai pendaftaran sekarang. Asal ngantri aja. Iya asal ngantri. Karena tambah banyak terus kan. Karena gara-gara Tempo Ratapan pengen meratapan hidup.
sekarang Tembok Harapan. Tembok Harapan. Sayang kasih nama itu. Ya gini. Tembok Harapan sekarang jadi Tembok Harapan. Setelah baru pertama kali kemarin saya datang itu. Saya lihat ini kok anak muda yang datang dengan gayanya yang mentrik dan lain-lain itu kan. Saya juga mikir ya, ini hanya kepikir aja. Apa mereka datang itu di samping senang memanfaatkan untuk bansos, ya kan? Iya. Apa tapi nggak semua bisa bansos juga kan, gitu. Minimal kan disorot media, YouTube atau apa kan itu. Saya kadang-kadang mikir terus terang. Tapi kan ya nggak bisa semua bansos kan. Dan tidak setiap hari. Udah kayak tempat ziarah itu. Bener. Dukun. ini mana presiden tempat dukun sih bilang. Udah kayak rumah dukun deh. Dukun yang lagi laris-larisnya itu. Ponari dulu ya. Orang salaman doang. Salaman doang, cium tangan kasih. Orang hamil datang. Goblok. Ini mantan presiden apa dukun? Tapi ya sudah lucu aja menurut saya. Kok aneh ini orang lama-lama. Tapi Pak Jokowi biasa aja, nggak berubah. Dan gak ada ekspresi kayak kesel gitu. Ini kok gak berhenti ini bahasa. Nggak ada. Ketawa aja. Iya. Cuma ya lebih capek sekarang kalau saya lihat daripada presiden. Betul. Presiden masih ada santainya, masih ada jeda untuk gonta-ganti suasana. Minimal hari Minggu istirahat dikit. Ini hari Minggu malah kayak salon, lebih rame. Harga lebih rame. Cuman loh. Iya. Dia mau Jumatan aja, orang ini emang muslim bukan sih kan? Kan saya ada temen di sana, dan semua kenal kan. Jadi saya kadang-kadang nanya, gimana? Buset deh, suasana ini kayak begitu. Saya ini aja males. Ngapain jauh-jauh ke Solo? Cuma 15 menit kita punya waktu, bukan. Memang udah gak ada waktu. Jadi Pak Jokowi lebih leluasa zaman presiden. Kalau saya melihat ya, menanggapi kita ngobrol 1-2 jam, presiden malah bisa. Sekarang nggak bisa. Sama kemarin. Berapa menit kemarin? Kemarin 15. Setengah jam sampai. Wah, udah bagus tuh. Terus digini-ginin terus sama Pak Sarif. Iya. Akhirnya kita nggak mau noleh keluar Males kan. Sudah minta kita seperti kan. Aduh, karena antrian berikutnya udah banyak. Nah makanya saya kemarin kalau dia suka ngapain dong gitu. Udah mahal-mahal biayanya, kan biaya hotel, biaya pesawat ya. Ngobrol 50 menit dia ngapain? Nggak penting-penting amat sih. Memang bingung juga. Dan sekarang mau safari nih. Kalau Om Kris sendiri melihat ini apa nih? Ya itu menurut saya ini politisi, artis itu tidak bisa dihentikan aktivitasnya. Kalau saja undang-undang tidak membatasi, Pak SBY mungkin masih nyalon terus. Karena udah beda kan? Iya. Pak SBY suka nggak suka, walaupun rakyat mencintai SBY sekalipun, mendukung sekalipun, harus berhenti 2 periode. Ya, masalah kan paling mulus. Pak SBY 10 tahun itu mulus kan. Karena pertama kali presiden kita 10 tahun kan baru Pak SBY yang dipilih langsung rakyat. Kemudian baru Pak Jokowi 10 tahun. Mulus juga. Kan gitu kan. Yeah. Suka nggak suka Pak Jokowi harus berhenti kan. Walaupun ada gerakan dulu 3 periode. itu Om Kris ada di situ? Enggak ya. Sekarang saya tahu itu melanggar konstitusi. Saya enggak ikut. Cuma saya ketahui kalian ini cari pansos apa saya dibuka itu. Nggak mungkin. Iya. Dan Pak Jokowi juga belum tentu pasti nggak mau. Karena kan dianggap sebagai mencederai konstitusi, reformasi. Kalau 20 tahun yang lagi mungkin ya, 15 tahun lagi mungkin. Tapi untuk saat ini nggak mungkin. Belum ada 30 tahun kan, belum ada 50 tahun reformasi. Karena perubahan itu bisa 30, satu generasi antara 30-50 tahun lah. Itu mungkin. Tapi ini kan belum. Pilihan langsung kan baru 20 tahun. 20 tahun. Nggak masuk akal kan. Kalau era sesudah Pak Prabowo mungkin. Berarti 30 tahun lebih kan. Pelaksanaan pemilihan langsung itu bisa menjadi ya mau 53 kali mau 4 kali kan gitu setelah periode Prabowo. Sampai Prabowo enggak mungkin. Pak Prabowo naik ya ini berhenti. Dapat Jokowi sama tidak mungkin berhenti karena beliau tidak punya partai,
Ya dengan relawan, dengan rakyat. Kenapa Pak Jokowi lebih dekat dengan relawan? Bukan lebih dekat dengan kamu yang dipunya sama relawan. Ini kadang-kadang orang salah mikir. Pak Jokowi itu hanya dekatnya dengan relawan. Enggak juga. Dengan pimpinan partai juga dekat. Tetapi secara emosional, ya relawannya yang paling dekat karena punya cuma itu. Nggak punya partai. Enggak punya partai. PSI mau partai Jokowi? Bukan. Bukan. Kebetulan anaknya ada. Kebetulan saat ini anaknya ketua umum PSI. Kan gitu. Ya. Wajar apabila kemudian dikaitkan antara Pak Jokowi dengan PSI. Dan andai kata Pak Jokowi full membela PSI atau mendukung PSI untuk meloloskan di parlemen, wajar. Karena ketua umum mana ya? Di dunia manapun saya kira wajar apabila bapak dan anak saling mendukung dalam mencapai prestasinya. Ini kadang-kadang di dunia mesti sama. Iya. Sama. Di dunia artis pun begitu ya. Dunia artis sama. Ibunya artis, bapaknya artis, anaknya artis sama. Kenapa Raffi sama Nagita bikin Rans tidak dianggap dinasti? Apa bedanya? Karena tidak terkait dengan kekuasaan. Iya. Karena dinasti cenderung dianggap dalam satu rangkaian kekuasaan. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Tapi kan bukan cuma Pak Jokowi. Tadi kita udah bahas itu. Ya. Bukan ya. Kenapa Pak Jokowi yang selalu dipersoalkan? Karena Jokowi bukan siapa-siapa. Membangun dinastinya sendiri. Di atasnya kan nggak ada. Pak Jokowi itu melahirkan 3 anak, yang satu istri gubernur, yang satu wapres, yang satu ketua partai. Ini nyebelin di mata orang yang gak suka, di mata orang politisi pun kesebel. Bagaimana kita mau bersaing nih sama ini orang? Jadi kalau dibilang Safar ini bisa jadi ancaman politik, siapa yang Partai, nganggap? terserah siapa yang anggap. Tapi sebenarnya kunjungan Pak Jokowi ini hanya membalas kunjungan orang-orang yang dari daerah ke rumahnya. Ide awalnya itu. Ini orang berkunjung nih, ya kan? Jadi ngobrol lah kita sama relawan. Relawannya juga kartu, Pak, Bapak berkunjung ke daerah lah, kita keluar duit sekian ke Solo. Mau ketemu sekian menit, Bapak lah sekali-kali gantian. Sebenarnya dari situ. Sesederhana itu. Sebenarnya Kunjungan balasan kalau orang kunjungan balasan sebenarnya. Jadi orang Lampung kan banyak yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Masa Pak Jokowi nggak ingat? Pak Jokowi tidak ingatnya hebat loh. Saya sih kalah jauh. Ya. Hebat loh. Dari ingatnya hebat bener. Ya. Sekali ketemu langsung. Wah, nggak lupa. Jadi sekali salah sama Jokowi mati lu bener. Bukan cuma baiknya ya. Salah pun diingat sampai. Walaupun nggak pernah diungkap. Iya. Pak Jokowi nggak pernah diungkap. Tapi orang salah pun juga tahu, orang bener tahu. Nah itu. Nah jadi daya ikat yang luar biasa ini kemudian banyak kalau yang berkunjung orang Jawa Barat, yang Jawa, kalau Jawa Tengah kan biasa dikunjungin kan. Jawa Tengah main dewi kan gitu ya, perihal ke Tegal, ke Indah biasa. Ini kemudian ke Jawa Barat, kenapa Lampung, NTT, karena secara urutan dari data tamu itu kan ada yang tercatat juga dari mana itu kan. Iya. Memang Lampung NTT itu banyak. Papua juga ada. Enggak urutan terbanyak ya maksudnya. Iya. Kalau kunjungan balasan kemudian ke Lampung dulu, ke NTT wajar. Bukan politis, kunjungan balasan itu benar. Kemudian karena beliau politisi atau beliau dianggap tokoh publik yang terkait dengan politik, ya kalau tidak dikaitkan politik nggak elok, justru eloknya dikait-kaitkan. Nggak seru. Nggak fair orang bilang. Dia kan politisi, masa datang doang. Datang doang main doang. Kepentingan politik. Iya. Tapi kunjungan, dan itu wajar. Ada rasa rindunya Pak Jokowi terhadap masyarakat, dan masyarakat rindu, itu wajar. Dan saya kira kok bukan cuma Pak Jokowi ya, gubernur, anggota DPR juga melakukan hal itu. Ya sempurna ya. Yeah. Bahkan tentara, polisi, mantan Kapolda, mantan Pangdam itu berkunjung ke daerah di mana ia pernah memimpin tugas ya. Biasa. Hanya karena Jokowi itu populer, iya kan? Yeah. Sedang enak-enaknya dibahas. Membicara ke Jokowi itu nggak ada habisnya, kan gitu kan? Nggak ada habisnya, wajar kalau dia menjadi pembicaraan. Ya itu aja. Ini namanya cerita genuine ya. Kita ngobrolnya kayak di ini tadi, kita kayak di warung kopi tadi kita ngomongnya. Tapi yang disampaikan emang saya kira yang ada di ingatan
publik terutama yang suka Pak Jokowi ya, Iya. dan teman-teman relawannya ya cerita seperti ini. Iya. Bagaimana ya benar Pak Jokowi ini lahir dari sesuatu yang tidak mungkin tadi. Ya nggak mungkin. Jokowi lah kita, Iya. kayak kita. Lah jeleknya di mata elit ditiru oleh banyak orang. Nanti ada banyak orang-orang biasa, orang-orang kasta rendah, nggak ada. Kalau di dalam itu kasta rendah lah, Ya. orang-orang rendahan. Wong bisa itu muncul. Itu kan mengganggu eksistensi elit. Generasi elit itu kan harus elit. Saya bangsawan politik ya maksudnya, elit itu bangsawan politik. Harus anakku dong. Masa membantuku, masa sampeku tadi nggak pantas. Kira-kira gitu. Ada sifat seperti itu manusia. Manusia ada. Jadi ya selalu dikaitkan bobot BPT itu. Jadi ya keberadaan Jokowi merusak sistem sirkulasi politik elit. Yang sudah bertahan selama bertahun-tahun. Ya udah menjadi tradisi. Ya namanya Amin Rais itu anaknya juga tokoh. Ya hilang sekarang. Menantunya juga. Menantunya juga Ketua pelaksana partai, ketua harian partai Umat. Umat. Ya dulu di Si PAN. Rido. Dulu di PAN kan? Iya. Ya, apa? Cuma dia bukan dinasti. Kan dia bukan berkuasa. Kan tidak pernah berkuasa kan gitu. Tidak dianggap dinasti. Apa bedanya Om? Ini satu narasi aja. Ya, itu kita itu dinyatakan baik kalau kita untung. Kita orang sampai baik karena saya untung. Sama jelek karena saya rugi. Itu aja udah. Simpel sekali. Oke. Terima kasih Om Kris. Ada closing statement dari Om Kris dari obrolan kita dari Solo, Jakarta. Yang pasti Pak Jokowi itu adalah sosok yang tidak akan habisnya dibahas. Pak Jokowi akan menjadi inspirasi buat siapapun yang ingin menjadi pemimpin. Dan Pak Jokowi dapat disimbolkan untuk mengetahui ketulusan orang, bagaimana orang menyenangi dan tidak menyenangi orang. Artinya semakin banyak yang benci Pak Jokowi, itu pelajaran buat kita kenapa Amerika benci. Itulah budaya senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jangan sampai melekat dalam jiwa kita. Kita bagaimanapun harus dapat berpikir secara jernih, dapat bersikap dengan jernih, melihat sesuatu jangan hanya dari sudut kepentingan saat, tapi kepentingan yang jauh lebih luas harus menjadi pikiran kita. Apapun Jokowi ada sebuah legend, sebuah legenda, sebuah anugerah buat bangsa ini. Soal Anda suka dan tidak suka, pilihan ada di hati kita masing-masing. Oke, terima kasih sekali lagi Om Kris. Pemirsa, itulah obrolan saya dengan Om Kris. Tujuannya cuma satu, supaya kita mendengarkan cerita tentang seorang tokoh itu dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang sempit tentang orang-orang yang hanya mengingat cerita-cerita negatif. Tapi Om Kris ini sebagai orang dekat Pak Jokowi yang tahu dari awal bagaimana Pak Jokowi perjalanan karirnya Solo sampai Gubernur DKI, lalu kemudian jadi presiden dan sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan membuat library cerita di kepala kita tentang Pak Jokowi itu sedikit berimbang, bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna, itu pasti, tapi tidak ada juga pemimpin yang selama masa kepemimpinannya, selama hidupnya selalu jelek semua. Karena itu jangan lihat kemasannya, lihat isinya, lihat apa yang pernah dilakukan oleh seseorang untuk kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.